Rumus volume bangun ruang dan contoh soalnya oleh kelompok 7 yang disusun oleh Delima Ningsi, Alicia Nadia Eva Yumna, Samara Zakia Muti, dan Alfa Nabila. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Berikut adalah gambar kubus. Adapun rumus volume kubus yaitu R dikali R dikali R atau R kubik. Lanjut ke contoh soal kubus yang pertama. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang 20 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Diketahui R-nya sama dengan 20 cm dan ditanya volume kubus. Jadi, volume kubus sama dengan R kali R kali R. Jadi 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm. Hasilnya 8000 cm kubik. Contoh soal kubus yang kedua. Diketahui volume kubus 2197 cm kubik. Jadi berapa panjang kubus tersebut? Nah, diketahui volume kubus 2197 cm kubik dan ditanya R atau panjang kubus. Jadi kita gunakan rumus volume kubus yaitu R dikali R dikali R. Diketahui kita masukkan nilai volume kubus 2197 cm sama dengan R kubik. Jadi akar kubik dari 2197 adalah plus minus 13. Jadi panjang kubusnya adalah 13. Yang kedua itu bangun ruang balok. Berikut adalah gambar bangun ruang balok. Jadi rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya contoh soal balok yang pertama. Diketahui sebuah balok dengan panjang 18 cm dan lebar 12 cm serta tingginya 11 cm. Jadi berapakah volume balok tersebut? Nah, dapat kita ketahui bahwa panjang dari balok adalah 18 cm, lebar 12 cm, tinggi 11 cm, dan ditanya volumenya. Jawab, rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 18 dikali 12 dikali 11. Hasil dari 18 kali 12, 219 dikali 11. Dan hasil akhirnya 2376 cm kubik. Lanjut ke contoh soal balok yang kedua. Diketahui sebuah balok memiliki volume 2700 cm kubik dengan panjang 18 cm dan lebar 15 cm. Berapakah tinggi balok tersebut? Nah, dapat kita ketahui panjang dari balok 18 cm, lebar 12 cm, dan volumenya 2700 cm. Jadi, yang ditanyakan adalah tinggi. Kita gunakan volume balok tersebut panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, volume sama dengan 2700 cm kubik sama dengan 18 dikali 15 dikali T. Hasilnya 2700 cm kubik sama dengan 270 dikali tinggi. Dan hasil dari tinggi adalah 10 cm. Bangun ruang selanjutnya yaitu prisma. Nah, ini adalah contoh dari prisma segitiga. Untuk rumusnya sendiri, volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Untuk luas alas itu digantungkan kepada rumus dari alas itu sendiri. Jika alas itu berbentuk segitiga, maka rumus luas alas di sini kita gunakan segitiga. Begitupun kalau alasnya adalah persegi, maka rumus luas alas di sini adalah rumus luas alas persegi. Contoh soal prisma yang pertama. Diketahui prisma segitiga yang mana alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm dan mempunyai tinggi prisma 15 cm. Berapakah volume prisma segitiga tersebut? Nah, kita harus mencari dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui adalah alas 6 cm dan tinggi 8 cm serta tinggi prisma yaitu 15 cm. Dan yang ditanya adalah volumenya. Jawab. Maka rumus volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, dalam soal tadi kan diketahui prisma segitiga.
maka rumus luas alas tersebut adalah luas alas dari segitiga. Makanya rumus luas alas itu berubah menjadi setengah alas kali tinggi dan dikalikan tinggi prisma. Setengah kali alasnya yaitu 6, kemudian tingginya 8, dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Maka hasil dari volume prisma tersebut adalah 360 cm3. Selanjutnya yaitu contoh soal prisma yang kedua, di mana soalnya diketahui prisma segitiga memiliki volume 600 cm3 dan luas alas 24 cm². Berapakah tinggi prisma tersebut? Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya untuk memudahkan menjawab soal tersebut. Nah, yang diketahui adalah volume 600 cm3, kemudian luas alas 24 cm², dan yang ditanya adalah tinggi prisma, atau kita singkat dengan PP. Kita jawab, volume prisma sama dengan luas alas kali TP. Karena volume prisma dan luas alas sudah diketahui langsung nilainya, maka tidak perlu lagi diturunkan lagi rumus luas alas. Maka kita harus langsung memasukkan apa yang diketahui. Volume prisma tadi adalah 600, kemudian luas alasnya adalah 24 cm, dan dikalikan tinggi prismanya. Jadi, 600 ini kita bagikan dengan 24 cm, maka hasilnya adalah 25 cm. Dapat kita ketahui bahwa tinggi prisma adalah 25 cm. Bangun datar yang keempat yaitu tabung, di mana ini adalah contoh dari bangun datar tabung dengan rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Sudah kita ketahui bahwasannya alas dari tabung itu sendiri berbentuk lingkaran. Jadi volume tabung itu luas lingkaran dikali tinggi tabung. Nah, rumus luas lingkaran itu sendiri yaitu PR kuadrat. Maka volume tabung adalah PR kuadrat dikali tinggi tabung. Untuk contoh soal tabung yang pertama, berapa volume tabung jika jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm dan menggunakan pi 3,14? Kita cari dulu apa yang diketahui dan yang ditanya. Nah, yang diketahui itu yang pertama ada jari-jarinya yaitu 10 cm, kemudian ada tinggi tabungnya yaitu 30 cm dan apa yang ditanyakan yaitu volumenya. Maka kita jawab, volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali tinggi tabung. Kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumusnya, Pi-nya yaitu 3,14 dikali dengan 10 kuadrat, karena PR kuadrat, dan dikali tinggi tabungnya yaitu 30. Maka hasilnya adalah 1420 cm3. Contoh soal tabung yang kedua, di mana sebuah tabung mempunyai volume 1540 cm dan jari-jari 7 cm. Berapakah tinggi tabung jika Pi digunakan adalah 22/7? Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, volume tadi sudah diketahui yaitu 1540 cm3 dan jari-jari yaitu 7 cm. Ditanya berapa tinggi tabung? Kita jawab, volume tabung yaitu PR kuadrat dikali tinggi tabung. Maka volume tabung itu adalah 1540 cm3 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi tabung. Maka 1540 cm3 sama dengan 154 kali tinggi. 1540 kita bagikan dengan 154 karena pindah ruas dijadikan bagi, maka tinggi tabung tersebut adalah 10 cm. Baik, bangun ruang yang selanjutnya itu ada limas. Ini adalah gambar bangun ruang limas. Adapun rumus dari limas yaitu volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Adapun contoh soal limas pertama yaitu sebuah limas segi 4 memiliki luas alas 240 cm² dan tinggi limas itu 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Untuk memudahkan kita mengerjakan soal itu, kita ketahui dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Diketahui luas alasnya itu 240 cm²,
Lalu tinggi limasnya itu 10 cm. Yang ditanya itu berapa volume? Dijawab, volume limas tadi kan rumusnya 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Nih, kita masukkan ke rumus 1/3 kali luas alasnya itu tadi 240 cm kuadrat dikali tinggi limasnya itu 10 cm. Hasil ini tadi 240 dikali 10 dibagi 3 itu sama dengan 800 cm3. Lalu, contoh soal limas yang kedua, itu tentukan besar volume limas segitiga yang memiliki luas alas itu 50 cm kuadrat dan tinggi limas sebesar 12 cm. Jadi, untuk memudahkan kita ketahui apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanya. Diketahui luas alasnya tadi kan 50 cm kuadrat dan tinggi limasnya itu 12 cm. Yang ditanya itu volume. Dijawab, rumus volume limas tadi kan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Langsung saja kita masukkan nilai rumus ini. Luas alasnya tadi kan 50 cm kuadrat, lalu tinggi limasnya itu 12 cm. Kita kalikan 50 dikali 12, lalu kita bagikan dengan 3. Hasilnya itu 200 cm3. Baik, bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Nah, ini merupakan gambar dari bangun ruang kerucut. Nah, rumus volume dari kerucut itu volume kerucut sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat dikali T. Nah, adapun contoh soal kerucut yang pertama, itu diketahui sebuah tumpeng nasi kuning berbentuk kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah berapa volume tumpeng itu. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, kita ketahui dulu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanya. Diketahui R atau jari-jari itu 7 cm dan tingginya itu 12 cm. Yang ditanya itu volume. Kita jawab, volume kerucut itu kan rumusnya tadi 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan yang diketahui tadi ke rumus, 1/3 dikali Pi-nya itu kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya ini merupakan kelipatan 7. Nah, dikali R-nya itu 7 kuadrat, dikali T-nya tadi 12. Ini kita kalikan, 7 kali 7 itu 49. Jadi hasil dari ini 1/3 dikali 22/7 dikali 49 dikali 12 itu hasilnya ini 49 kita bagi dengan 7, ini hasilnya 7, lalu 12 ini kita bagi dengan 3 hasilnya 4. Jadi 22 dikali 7 dikali 4 itu hasilnya adalah 616 cm3. Lalu contoh soal kerucut yang kedua, yaitu diketahui sebuah kerucut memiliki tinggi 15 cm dan jari-jari 7 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, diketahui jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya itu 15 cm. Yang ditanya itu volume. Kita jawab. Kita masukkan rumus volume kerucut tadi, yaitu 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus, itu 1/3 dikali Pi-nya itu kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya ini kan 7. Ini merupakan kelipatan dari 7, jadi kita pakai 22/7. Lalu jari-jarinya ini 7 kuadrat dikali tingginya tadi 15. Kita kalikan 7 kuadrat ini jadi 49.
Jadi 49 ini kita bagi dengan 7, hasilnya 7. Lalu 15 ini kita bagi 3, hasilnya 5. Jadi 22 dikali 7 dikali 5 itu sama dengan 770 cm3. Nah, ini merupakan volume kerucut. Baik, selanjutnya adalah bangun ruang bola. Ini adalah contoh dari bangun ruang bola yang mana memiliki diameter, jari-jari, dan juga titik pusat. Mari kita lihat rumus volume bola, yaitu 4/3 dikali V dikali R kubik. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soal bola yang pertama. Terdapat suatu bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan volume bola tersebut dengan menggunakan V sama dengan 22/7. Nah, kita tentukan dulu diketahuinya apa dan ditanyanya apa. Diketahuinya itu 21 cm, R-nya 21 cm, dan ditanyanya itu adalah volume dari bola tersebut. Mari kita jawab. Rumus volume bola tadi adalah 4/3 dikali V dikali R kubik. Nah, langsung kita masukkan saja yang kita ketahui dari soal tersebut. 4/3 dikali V, V-nya 22/7 ya teman-teman, dikali 21, 21, dan 21. Hasilnya adalah 38.808 cm3. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah bola memiliki volume sebesar 113,04 cm3. Jika nilai V sama dengan 3,14, tentukan panjang jari-jari bola tersebut. Kita tentukan dulu, diketahui dari soal tersebut, yaitu volumenya 113,04 cm3 dan ditanyanya itu adalah jari-jari. Kita tulis dulu rumus dari volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3. Langsung kita masukkan saja apa yang telah kita ketahui dari soal tersebut, yaitu volume bola 113,04 cm3 sama dengan 4/3 dikali V atau 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, kita pindahkan rumusnya. R pangkat 3 itu sama dengan 113,04 dikali 3/4 kali 3,14. Nah, bagaimana dapat ini teman-teman? Yaitu 113,04 dikali 3 dibagi 4 dikali 3,14. Jadi karena kita pindah ruas, maka harusnya itu dibagi jadi dikali. Dan 4/3 ini dibalik teman-teman ya. Nah, sudah dapat. Hasilnya adalah R pangkat 3 sama dengan 27. Untuk mencari pangkat 3-nya ini kita akarkan ya teman-teman. Akar kubik 27 itu adalah hasilnya kurang lebih atau plus minus 3. Jadi jari-jarinya itu adalah plus minus 3. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi teman-teman.